Shalom, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat sore hari ini karena kasih anugerah Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Mari kita mau mulai pada sore hari ini, kita mau satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu sepanjang hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini, semuanya oleh karena anugerah yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap ibadah kami sore hari ini, Engkau yang beracara, Engkau yang hadir Tuhan di tengah-tengah setiap kami, Engkau yang urapi setiap kami, Engkau yang berkati setiap kami Bapa. Masalah persoalan apapun yang kami bawa saat ini, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena hanya Engkau lah sumber pertolongan setiap kami, hanya Engkau lah sumber kekuatan dan perisai bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau sore hari ini Tuhan. Dan bila masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu jalannya ibadah kami sore hari ini, kami satukan hati kami Tuhan, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Dan kami percaya hanya Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap ruangan ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Firman-Mu
Kaulah Tuhan
Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman-Nya boleh menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kita. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Untuk rencana-Mu indah bagiku, Engkau kehendak-Mu yang baik bagiku. Engkau rencana-Mu sempurna bagiku. Engkau jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Dalam doa yang menyanyikan pujian ini, dengan segenap hatimu. Amin. Rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Indah bagiku, Engkau rencana-Mu baik bagiku. Engkau rencana-Mu sempurna bagiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang terbaik bagiku. Engkau rencana-Mu Tuhan. Indah bagiku, Engkau kehendak-Mu baik bagiku. Engkau rencana-Mu sempurna bagiku. Engkau jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Engkau jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Engkau jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Mari yang percaya dalam kita terus. Haleluya. Sungguh kami meyakini bahwa rencana Tuhan selalu indah dalam hidup kami. Melewati berbagai macam hal, tetap kami percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Karena itu kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Dan kami senantiasa mau berjalan di dalam tuntunan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, yang pasti akan membawa kami kepada tujuan yang indah yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Terima kasih buat kesempatan sore ini. Kami umat-umat Tuhan boleh beribadah.
Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang sudah dinyatakan buat setiap kami. Telah kami sampaikan puji-pujian kami, dan kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian umat-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Bahkan kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkan hati kami. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Membuat hidup kami semakin diubahkan. Bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, rapimulah hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui bibir hamba-Mu sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Saya kembali Bapak Saudara ya. Shalom, puji Tuhan ya. Kita bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kita hingga hari ini ya. Tentunya itu semua karena kebaikan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam hidup kita. Nah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada sore ini. Judul perenungan firman Tuhan adalah kasih setia. Kasih setia. Ya, kasih setia berasal dari dua kata, kasih dan setia. Ya. Nah, kasih setia adalah hal yang penting di dalam kehidupan ini. Salah satu karakter yang dimiliki oleh Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Kalau Bapak Ibu melihat mencermati dalam Alkitab, ya, kata kasih setia dituliskan khususnya tentang kasih setia Allah, kasih setia Tuhan itu banyak sekali. Bahkan ada satu perikop yang menuliskan kata kasih setia itu sampai dengan 26 kali. Satu perikop. Wow, luar biasa. Ya, ayo kita lihat Mazmur pasal 136. Mazmur pasal 136 di ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ke-26. Tapi untuk menyingkat waktu ya, saya hanya baca ayat pertama lalu lompat ayat 26. Selebihnya nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri di rumah ya. Mazmur 136 di ayat yang pertama mulai. Judul perikop kasih setia Allah kepada orang Israel. 1 ayat pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, kalau saudara lihat ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat-ayat berikutnya, selalu di kalimat akhir dari setiap ayat ada kata apa? Ada kalimat apa? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lompat ya, saya enggak ajak baca semua terlalu panjang. Lompat langsung ayat 26. Tetap Mazmur 136 sekarang ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang setuju berkata amin. Luar biasa. Jadi kalau saudara baca di 26 ayat 26 kali diulang. Wah, luar biasa. Ya, belum pernah ada saya temukan kalimat yang berisi kata-kata diulangi dalam setiap ayat di sebuah perikop. Itu belum pernah ada. Biasanya yang saya temukan dalam satu perikop itu diulang 2 kali,
3 kali sudah. 2 kali, 3 kali diulang, itu sudah menunjukkan satu hal yang penting. Lah ini diulang sampai 26 kali, so. Luar biasa, ya. Nah, jadi pemazmur hendak menegaskan kepada kita, hendak memberitahu kepada kita betapa penting untuk setiap kita umat-umat Tuhan, ya, mengingat akan kasih setia Tuhan. Dan kasih setia Tuhan itu dikatakan untuk selama-lamanya. Kasih setia itu berarti kasih yang disertai dengan kesetiaan. Ya, namanya saja kasih setia. Berarti kasih yang disertai dengan kesetiaan. Kasih tanpa disertai kesetiaan bukanlah kasih yang sejati. Sekali lagi ya, saudara perhatikan ya. Kasih yang tidak disertai kesetiaan bukanlah kasih yang sejati. Mengapa? Karena berarti kasihnya hanya bersifat sesaat, sekejap. Setelah itu selesai, berhenti, habis kasihnya. Dan itu banyak terjadi di kehidupan di luar sana, saudara ya. Kalau sudah lihat, itulah kasih manusia. Ya, kalau kasih manusia hari ini mengasihi, besok belum tentu. Hari ini mengasihi, minggu depan belum tentu, saudara. Minggu ini mengasihi, tahun depan belum tentu. Itu kasih manusia. Ya, sehingga saudara bisa lihat sendiri ya, betapa banyak sekarang kehidupan keluarga, rumah tangga yang hancur. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki kasih setia. Kasihnya hanya sesaat. Wah, pada waktu awal menikah, waduh, rasanya senang banget ya. Dunia milik kita berdua, ya. Nah, itu biasanya kalau sudah menikah, awal pertama kali itu yang ada itu honeymoon, ya. Honeymoon, ya. Honeymoon itu bulan yang penuh dengan madu. Waduh, ya. 1 bulan pertama, wah, terasa begitu menyenangkan, begitu indah, ya. Wah, rasanya senang sekali bisa hidup bersama dengan dulu pacar, ya, dulu tunangan, sekarang jadi suami, sekarang jadi istri. Wah, senang, honeymoon. Tapi jadi pertanyaan, bulan-bulan berikutnya bagaimana? Tahun-tahun berikutnya bagaimana? Kadang manisnya cuma 1 bulan, kadang manisnya cuma 1 tahun. Setelah itu hilang. Mengapa? Kasihnya hanya sesaat. Itulah kasih manusia. Ya, jadi karena itu selalu saya menekankan kepada setiap pemuda-pemudi yang belum menikah, ya, kalau rindu untuk mendapat jodoh, ya, mendapat calon suami atau calon istri, berdoa, minta sama Tuhan. Dan kalau membangun pertemanan, ya, dengan lawan jenis, buka mata lebar-lebar, dilihat benar-benar ini memang benar-benar orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang sungguh-sungguh pada Tuhan, atau tidak. Karena apa? Nanti jadi kalau tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, nanti jadi seperti orang di luar sana, ya, kasihnya sesaat, kasihnya sekejap, ya. Jadi kasih setia adalah kasih yang disertai dengan kesetiaan. Kasih tanpa kesetiaan bukanlah kasih yang sejati, karena kasihnya bersifat sesaat. Nah, kasih itu menjadi motivasi di dalam melakukan sesuatu. Ya, kalau ada kasih setia, kasihnya jadi motivasi dalam melakukan sesuatu. Motivasi yang benar, motivasi yang baik, kasih. Karena ada orang melakukan sesuatu, motivasinya bukan kasih. Ada, orang lakukan sesuatu motivasinya, maaf, pamer. Lakukan sesuatu motivasinya, maaf, ingin disanjung, dipuji manusia. Ataupun lakukan sesuatu motivasinya iri, dengki. Banyak, orang di luar sana lakukan dengan motivasi bermacam-macam. Tapi
Tuhan lakukan sesuatu buat kita umat-umatnya, selalu motivasinya itu adalah kasih. Selalu kasih. Motivasinya kasih. Nah, kasihnya disertai dengan kesetiaan. Motivasi kasih, motivasi yang baik, motivasi yang indah, disertai dengan kesetiaan. Kesetiaan ini bicara komitmen untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan sampai selesai. Komitmen untuk melanjutkan melakukan apa yang sudah dilakukan itu sampai selesai, sampai akhir. Itu namanya setia. Ya, nah memang mencari orang yang setia semakin sulit. Kalau mau jujur, kita bisa menemukan orang-orang yang setia itu di hari-hari terakhir itu semakin sulit. Nah memang Alkitab sudah menuliskan siapa yang menemukan orang yang setia. Itu Amsal berkata demikian ya. Sulit. Jadi kalau Bapak Ibu punya orang-orang yang setia dari sekitar kita, wah itu satu hal yang indah dan luar biasa. Ya itu berkat ya, karena Pak kita punya orang-orang yang bisa setia ada di sekitar kita. Ya, oke. Nah, jadi Mazmur 136 ini berisi pujian kepada Allah, karena memang Mazmur itu ya dibuat untuk menjadi pujian, Mazmur bagi Allah. Nah, Mazmur 136 ini berisi pujian kepada Allah karena kasih setianya yang dinyatakan kepada umat manusia dan secara khusus dinyatakan kepada orang Israel. Ya, jadi kalau saudara nanti baca Mazmur 136 itu pujian, berisi pujian kepada Allah karena kasih setia Allah yang dinyatakan kepada umat manusia, tapi secara khusus dinyatakan bagi orang Israel. Nah, melalui Mazmur 136 maka pemazmur hendak mengingatkan tiga hal. Ya, yang pertama, kalau saudara baca di ayat yang kedua sampai ayat 9, ya, saya tidak bacakan ya, nanti Bapak Ibu tulis saja, nanti bisa lihat, baca sendiri di rumah. Mazmur 136 ayat 2 sampai 9. Pemazmur hendak mengingatkan yang pertama, Allah yang penuh dengan kasih setia itu adalah Allah pencipta. Dikatakan ayat 2 sampai 9, diciptakannya langit, bumi, benda-benda penerang dan sebagainya. Jadi Allah yang penuh dengan kasih setia itu adalah Allah pencipta. Namanya pencipta itu berarti sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Awalnya tidak ada, tapi jadi ada, diciptakan. Allah yang penuh kasih setia, Allah yang kita sembah, yang penuh kasih setia, itu adalah Allah pencipta. Dia sanggup menciptakan segala sesuatu yang awalnya tidak ada, jadi ada. Mengapa? Karena dia memang maha kuasa. Itu Allah yang kita sembah, yang penuh dengan kasih setia. Yang kedua, di ayat yang ke-10 sampai ayat 20. Tetap ya, Mazmur 136 ayat 10 sampai 20. Yang kedua, pemazmur hendak memberitahu, mengingatkan hal yang kedua. Allah yang penuh dengan kasih setia itu adalah Allah penyelamat, penolong, dan penuntun umatnya. Sekali lagi, Allah yang penuh dengan kasih setia yang kedua itu adalah Allah penyelamat, penolong, dan penuntun umatnya. Ya, ditulis ayat 10 sampai 20 kalau Bapak Ibu baca, itu diceritakan tentang Israel ya yang dibebaskan dari perbudakan Mesir, ya diselamatkan, ditolong, setelah itu dituntun melalui padang gurun. Allah menuntun, meskipun melewati padang gurun, tapi tetap Allah menuntun mereka dengan tiang awan, tiang api. Allah menuntun mereka, Allah menuntun umatnya. Jadi yang kedua, Allah yang penuh kasih setia itu adalah Allah penyelamat, Allah penolong,
dan Allah yang rindu untuk menuntun umatnya. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, mari serahkan hidup kita kepada Tuhan, percayakan hidup kita kepada Tuhan, ya, karena Dia Allah penyelamat, Allah penolong, Allah yang rindu untuk memimpin dan menuntun umatnya. Yang ketiga, di ayat yang ke-21 sampai 25, Mazmur 136 ayat 21 sampai 25. Ini yang ketiga, ya. Allah yang penuh dengan kasih setia itu adalah Allah penyedia. Penyedia itu berarti yang menyediakan, gitu ya. Allah penyedia dan Allah pemelihara. Disediakan, dipelihara oleh Allah yang penuh dengan kasih setia. Wow, jadi luar biasa. Pemazmur mengingatkan 3 hal tentang Allah yang penuh dengan kasih setia. Yang pertama, itulah Allah pencipta yang sanggup membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, karena Dia memang Maha Kuasa. Yang kedua, Allah yang penuh dengan kasih setia itu adalah Allah penyelamat, Allah penolong, Allah yang rindu untuk membimbing menuntun umatnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara saya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan memimpin menuntun kita. Bahkan Tuhan sanggup untuk menolong dan menyelamatkan kita dalam situasi yang bagaimanapun. Mungkin secara manusia, wah, tidak ada jalan keluar, Pak. Seperti Israel waktu diberhadapkan dengan Laut Merah, waduh, tidak ada jalan keluar. Belakang Mesir, pasukan Mesir, depan laut, mau nyebrang bagaimana? Tidak ada kapal, tidak ada perahu, padahal belakang pasukan Mesir mengejar mereka. Wah, bagaimana? Jalan buntu, tidak bisa. Ya, tapi Tuhan sanggup buka jalan. Tidak terduga, air laut itu bisa terbelah. Belum pernah terjadi, so. Air itu bisa terbelah, belum pernah terjadi. Kalau bukan Allah, tidak ada yang bisa. Ya, itulah Allah penyelamat, Allah penolong umatnya. Dan yang ketiga, Allah yang penuh dengan kasih setia, itu Allah yang menyediakan, Allah yang memelihara hidup kita. Matius pasal 6 berkata, Matius 6, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, ya, akan apa yang akan kamu makan, akan apa yang kamu pakai. Jangan khawatir, ya. Burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan hiasi. Apalagi kita, ciptaan Tuhan yang termulia, pasti Tuhan akan pelihara hidup kita. Amin. Ini ada banyak berita-berita, ya, yang secara manusia membuat orang yang mendengarnya menjadi khawatir. Katanya BBM bersubsidi akan naik. Nah, kalau BBM bersubsidi naik, dikatakan itu harga-harga bahan pangan, harga-harga kebutuhan pokok juga pasti akan naik. Ya, wah, pasti so, bisa dibayangkan ya, kalau semuanya naik, hidup pasti semakin sulit, ekonomi juga semakin sulit. Ini secara manusia kalau kita berpikir seperti itu, ya. Bahkan Pak Jokowi berkata tahun depan, tahun 2023, itu katanya keadaannya, ya, situasinya lebih gelap, lebih sulit dari tahun ini. Nah, tahun 2022 saja sudah banyak orang yang mengalami kesulitan, ya, akibat pandemi, ya, dan hal-hal yang lain. Banyak orang sudah mengalami kesulitan tahun 2022. Nah, ini tahun 2023 ke depan, so, katanya itu keadaan semakin sulit, lebih gelap. Waduh, ini kalau dengar berita-berita gini, so, jujur ya, secara manusia, pikiran kita, hati kita pasti jadi khawatir, pasti jadi takut. Waduh, gimana? Bagaimana hidupku? Ya, bagaimana kebutuhanku? Bagaimana keadaan pekerjaan, keadaan keluargaku, dan sebagainya.
Tapi mari kembali pada firman Tuhan. Kita punya Allah yang penuh dengan kasih setia. Itu adalah Allah penyedia, Allah pemelihara hidup kita. Karena itu mari kita mau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat pada Tuhan, maka pasti Allah penyedia, Allah pemelihara itu akan nyata dalam hidup kita. Ya, oke. Jadi Mazmur 136 mengingatkan kita tentang 3 hal ini. Ya, Allah yang penuh dengan kasih setia. Ya, ingat kasih setia itu berarti kasih yang disertai dengan kesetiaan. Kasihnya terus ada, ya, tidak berkesudahan. Nah, itu yang pertama Allah pencipta, yang kedua Allah penyelamat, penolong dan penuntun umatnya, dan yang ketiga Allah yang menyediakan dan memelihara umatnya. Nah, sekarang bagaimana sikap kita ketika kita sudah menerima kasih setia Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenung dengan baik, setiap kita ini sudah menerima kasih setia Tuhan. Buktinya kita ada sampai hari ini itu karena kasih setia Tuhan buat hidup kita. Ya, kalau kita renungkan baik-baik, wah, ini karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita sudah menerima, kita sudah merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita, ya, sampai saat ini, bagaimanakah sikap kita seharusnya? Ada 3 sikap yang harus kita miliki. Yang pertama, sikap kita adalah bersyukur. Ini yang penting. Waduh Pak, bagaimana saya bisa bersyukur? Hari ini saya sedang menghadapi banyak tantangan, ada banyak masalah, ya, yang sedang saya hadapi. Bagaimana saya bisa bersyukur? Mari belajar untuk bersyukur atas kasih setia Tuhan yang dikatakan tidak berkesudahan, tidak pernah berakhir, senantiasa ada, terus mengalir dalam hidup kita. Dan kasih setia Tuhan itu dikatakan berlaku dalam segala zaman, segala generasi, dan segala keadaan. Ya, sekali lagi, kasih setia Tuhan itu terus mengalir dalam hidup kita, dan kasih setia Tuhan itu berlaku dalam segala zaman, segala generasi, dan segala keadaan. Jadi tidak ada alasan sesungguhnya bagi kita untuk tidak bersyukur. Ya, tadi di Mazmur 136 ayat pertama dan ayat 26 yang sudah kita baca, itu sampai 2 kali pemazmur berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Itu ayat pertama. Ayat 26, bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Bersyukurlah. Ya, jadi ini sikap yang pertama. Orang yang bisa bersyukur, maka dia menyenangkan hati Tuhan. Tapi sebaliknya orang yang tidak bisa bersyukur, ya, suka bersungut-sungut seperti bangsa Israel, itu mendatangkan murka Tuhan. Ya, kalau sudah baca di dalam salah satu kisah, Tuhan satu kali murka kepada Israel karena Israel ini suka bersungut-sungut. Padahal mereka sudah merasakan kasih setia Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, tapi mengalami sedikit, tidak ingat akan kasih setia Tuhan yang sudah dinyatakan. Lupa, langsung ngomel, langsung bersungut-sungut. Itu berulang kali. Sampai satu peristiwa dicatat Tuhan mendatangkan murkanya atas Israel yang suka bersungut-sungut. Mari kita belajar jadi umat Tuhan yang suka bersyukur. Perlu dilatih, ya. Meskipun situasinya mungkin hari-hari ini sedang secara manusia, ya, kurang enak, kurang baik, ya, mungkin tidak berjalan seperti yang kita harapkan, tapi mari belajar untuk tetap bersyukur. Yang kedua, sikap kita yang sudah menerima kasih setia Tuhan setelah kita belajar bersyukur, maka yang kedua, kita harus terus hidup di bawah kasih setia Tuhan. Terus hidup di bawah kasih setia Tuhan. Jangan sampai keluar
dari kasih setia Tuhan. Ya, terus ada di bawah kasih setia Tuhan, terus hidup di bawah kasih setia Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan terus menopang seluruh kehidupan kita. Nah, kasih setia Tuhan itu akan berlaku untuk anak-anak Tuhan, ya, dicatat yang punya keadaan dua hal, ya, dua hal. Yang pertama, anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Yang kedua, anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan senantiasa. Ya, jadi sekali lagi, kasih setia Tuhan tadi kan dikatakan kita terus hidup di bawah kasih setia Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa terus hidup di bawah kasih setia Tuhan? Maka ada dua hal. Kita harus takut akan Tuhan dan kita harus mengandalkan Tuhan senantiasa. Mari kita lihat ayatnya, ya. Mazmur 103 di ayat yang ke-17. Mazmur 103 di ayat yang ke-17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Cukup sampai situ. Kasih setia Tuhan berlaku atas yang pertama. Jadi kalau kita mau hidup terus di bawah kasih setia Tuhan, maka ayat ini berkata kita harus hidup takut akan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan berlaku atas orang yang takut akan Tuhan. Kata takut akan Tuhan itu bukan ketakutan, tetapi menghormati Tuhan. Ya, jadi kalau saudara baca di Alkitab ada kata takut akan Tuhan, bukan berarti ketakutan, bukan, tapi menghormati, punya sikap hati yang menghormati Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Nah, yang kedua, ini masih tetap di poin yang kedua, ya, tapi ada dua hal yang harus dimiliki umat Tuhan bisa tetap hidup di bawah kasih setia Tuhan. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, umat Tuhan yang mengandalkan Tuhan senantiasa. Mazmur 33 di ayat yang ke-18. Mazmur 33 di ayat yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mata Tuhan tertuju. Kata mata Tuhan tertuju itu berarti Tuhan memperhatikan khusus. Tuhan memberi perhatian yang spesial. Kepada siapa? Dikatakan mereka yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua dikatakan mereka yang berharap akan kasih setia Tuhan. Kata berharap ini berarti mengandalkan Tuhan. Kalau seseorang berharap kepada siapa berarti mengandalkan. Ya, kalau tidak berharap ya berarti tidak mengandalkan. Tapi karena mengandalkan maka berharap. Contoh ini, ya, biasanya bawahan itu berharap akan kebaikan bosnya. Supaya bos saya, atasan saya ini ngerti, ya, saya ini kerja dengan rajin, saya kerja dengan baik, saya kerja dengan semangat, saya kerja dengan keras, ya. Harapannya apa? Supaya bos saya ini ngerti, ya, dan saya dinaikkan, entah gajinya naik, entah pangkat atau posisinya naik. Nah, ini biasanya bawahan seperti itu, ya, biasanya pegawai seperti itu terhadap atasannya. Karena apa? Mereka mengandalkan, ini kan atasan saya yang memberi gaji kepada saya, yang bisa mengatur dan menaikkan posisi saya. Maka berharap kepada atasannya, kepada bosnya, ya. Jadi orang yang berharap maka dia mengandalkan, ya, karena itu dia berharap. Nah, dikatakan mereka yang berharap akan kasih setianya berarti orang yang mengandalkan Tuhan senantiasa. Jadi kasih setia Tuhan berlaku atas dua kriteria ini.
Yang pertama, orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang berharap akan Tuhan senantiasa. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya rindu supaya kita boleh terus ada hidup di bawah kasih setia Tuhan, maka yang pertama kita belajar jadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati Tuhan. Yang kedua, kita belajar jadi orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, karena kita berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu Yeremia 17 berkata demikian. Tapi sebaliknya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mana yang kita andalkan? Tuhan atau manusia? Ya, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita berkata diberkatilah. Ya, oke. Nah, sekarang yang ketiga, ya, jadi sikap yang pertama tadi kita harus bersyukur. Sikap yang kedua, kita harus terus hidup di bawah kasih setia Tuhan dengan cara kita hidup takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Yang ketiga sekarang, yang terakhir, sikap yang harus kita lakukan, yang ketiga, ya, mewujudkan kasih setia dalam kehidupan kita. Mewujudkan, menyatakan kasih setia dalam kehidupan kita. Berarti orang percaya harus punya karakter kasih setia. Bukan hanya kita menikmati kasih setia Tuhan, tapi Tuhan juga rindu, Tuhan juga mau supaya kita juga punya karakter kasih setia. Di kitab Hosea pasal yang ke-6, kita lihat ya, Hosea pasal 6 di ayat yang ke-6. Hosea pasal yang ke-6 di ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Nah, kalau saudara baca ayat ini jangan keliru menangkap, ya. Oh, berarti kalau gitu korban sembelihan atau korban sesuatu untuk Tuhan itu tidak penting. Bukan demikian. Tapi maksudnya ada umat Tuhan yang kadang-kadang dia menutupi ketidaksetiaannya dengan korban. Dia tidak setia kepada Tuhan dengan alasan apa? Oh, aku pokok sudah berkorban buat Tuhan, aku sudah memberi sesuatu untuk Tuhan, aku tidak setia, tidak masalah. Nah, Tuhan bilang kasih setia itu lebih penting. Mengenal Allah itu lebih penting daripada semua korban-korban itu. Bukan berarti korban itu tidak penting, tetapi pengenalan akan Tuhan, memiliki kasih setia itu jauh lebih penting daripada korban. Berarti kasih setia harus ada dalam diri umat Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya, kita punya kasih dan setia. Ya, motivasi yang baik, kasih disertai dengan kesetiaan, komitmen untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan dengan motivasi kasih tadi sampai akhir. Nah, seringkali umat Tuhan punya kasih setia, itu kasih setianya itu cuma singkat. Tuhan menegur itu ya. Tetap dalam Hosea pasal 6 di ayat yang keempat. Hosea 6 ayat yang keempat. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kita perhatikan kalimat berikut. Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Saudara, kalau saudara bangun pagi biasanya pada saat dingin ya, ataupun berada di daerah pegunungan, biasanya kabut itu pada umumnya muncul pada waktu pagi saat dingin. Nah, ketika matahari mulai bersinar, matahari mulai terbit, maka kabut itu biasanya hilang. Ya, jadi kabut itu munculnya cuma sesaat, sebentar, setelah itu hilang. Dikatakan juga seperti embun. Nah, embun ini biasanya
Kalau pagi-pagi sudah lihat di daun-daun dari tumbuhan, biasanya ada titik-titik embun. Ya. Tapi ketika matahari mulai bersinar, itu titik-titik embun, titik-titik air yang ada di daun itu hilang. Nah, Tuhan berkata, kasih setiamu cuman seperti itu. Ini Tuhan negur, ya. Tuhan negur umatnya. Dikatakan seringkali kasih setiamu cuman seperti kabut pagi, cuman seperti embun yang hilang, yang lenyap pagi-pagi benar. Kalau pakai bahasa sehari-hari yang gampang, seringkali kasih setia manusia itu cuma seperti, saudara tahu minuman bersoda yang diletakkan dalam botol. Ketika itu botolnya dibuka, wah, yang terjadi apa? Itu sodanya langsung naik, ya. Tapi saya mau tanya, naiknya itu terus atau sesaat? Sesaat. Sampai keluar dari botolnya bahkan, ya. Tapi sesaat, setelah itu seringkali kalau mau jujur, sudah tidak usah lihat orang lain, ya. Kita ini punya kasih setia yang seperti itu, seperti minuman bersoda yang cuma ya. Nah, Tuhan mau kasih setia kita itu harus terus ada dalam hidup ini. Amsal pasal 3, ayo kita lihat. Ini ayat yang sudah saya baca 2 minggu yang lalu, ya. Kita ulang. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Sebagai ayat-ayat yang hampir terakhir, ya. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Dengan kata lain, harus tetap punya kasih dan setia. Lanjut, ya. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kata kalungkan berarti sesuatu yang harus nempel, terus ada, ya. Ditulis pada loh hati, terus ada dalam hati, dalam hidup kita, kasih dan setia. Lanjut, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi kalau umat Tuhan bisa tetap memiliki kasih setia, tidak seperti tadi, ya, cuman seperti kabut pagi, cuman seperti embun pagi yang sekejap saja hilang. Tapi kita bisa tetap punya kasih dan setia. Dikatakan seperti dikalungkan pada leher, dituliskan pada loh hati, berarti sesuatu yang terus ada dalam hidup kita, kasih dan setia. Maka dikatakan kita akan mendapat penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Jadi kalau saudara dan saya bisa tetap punya kasih setia, belajar, ya, sama-sama kita belajar, ya. Karena kalau sifat manusia itu kan biasanya bosanan, ya. Biasanya ya sering ganti aja deh, gini aja deh. Seringkali manusia kan begitu. Tapi ayo kita belajar. Karena kita ini anak-anak Tuhan, Tuhan sebagai Bapak kita tuh punya karakter kasih setia. Nah, kita anak-anaknya juga harus belajar memiliki karakter Tuhan sebagai Bapak kita, karakter kasih setia. Ya, biarlah itu terus ada dalam hidup kita. Nah, kasih dan setia ini akan terus ada dalam hidup orang-orang yang telah dipulihkan Tuhan. Sekali lagi, kasih dan setia ini terus akan ada dalam hidup orang-orang yang sudah dipulihkan Tuhan. Mari kita baca ayat yang terakhir, ya. Mazmur 85. Mazmur 85 di ayat yang ke-10 bagian awal. Kalau di Alkitab buku, Alkitab manual itu ayat 11, ya, bagian awal. Dikatakan kasih dan kesetiaan akan bertemu. Cukup sampai situ. Kata bertemu berarti kasih dan kesetiaan itu menyatu. Punya kasih dan setia, itu akan bertemu. Nah, kalau saudara baca judul perikop di atasnya, itu dikatakan orang Israel yang dipulihkan. Jadi kasih dan setia akan dimiliki oleh orang-orang yang dipulihkan Tuhan.
yang hidupnya, yang hatinya dipulihkan Tuhan. Kalau belum dipulihkan Tuhan, itu tidak punya kasih setia. Andai kata punyanya itu ya cuma seperti tadi itu ya, seperti kabut pagi, seperti embun pagi, sesaat, sebentar saja, lalu hilang. Nah, kita sebagai umat Tuhan, Tuhan inginkan kasih dan setia ini terus ada, ya, terhadap Tuhan, punya kasih setia. Kita jadi umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Terhadap pasangan punya kasih setia. Ya, jangan sampai berpikir aduh, ya, kepingin kayak orang di luar ya, kepingin cari ganti, ya, dan sebagainya. Tuhan tidak mau. Setia, ya, kasih setia. Itu hanya terjadi atas orang-orang yang dipulihkan Tuhan. Nah, Alkitab memberikan contoh, satu contoh orang yang luar biasa, yang punya kasih setia, yang hebat. Siapakah dia? Dia adalah Rut. Kalau saudara baca kisahnya Rut dalam kitab Rut, itu sungguh luar biasa. Ya, Alkitab mencatat Rut, satu orang menantu, lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Saya sampai mikir ya, wah, kok bisa ya satu orang menantu lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Biasanya bagi suku-suku tertentu punya anak laki-laki itu satu kebanggaan, ya, satu hal yang wah diharapkan, ya, sehingga ada suku-suku tertentu kalau tidak punya anak laki sampai disuruh nikah lagi dengan yang lain. Ada yang seperti itu, karena apa? Kepingin punya anak laki, karena anak laki itu dianggapkan sebagai satu keberuntungan, satu kebanggaan, ya. Ada yang seperti itu, ya, apalagi kalau punya anak laki sampai 5 katanya, wah hebat. 5 itu katanya pendawa, katanya gitu ya, pendowo, wah hebat. Tapi ternyata Alkitab berkata satu orang menantu perempuan seperti Rut itu lebih hebat, lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Wah, saudara bisa bayangkan, kok bisa ya Pak ya? Kok sampai Alkitab bisa bilang Rut ini begitu berharga dibanding 7 anak laki-laki? Ada apa dengan Rut? Kalau saudara baca kisahnya, saat suami dari Rut mati, mertua laki-laki dari Rut juga mati, tinggal tersisa 1 mertua perempuan. Ya, sudah gitu ini mertua perempuannya jatuh miskin, tidak punya apa-apa. Sampai Naomi bilang, hidupku ini pahit, tangan Tuhan teracung atas aku, pahit. Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, karena hidupku ini pahit. Jadi Naomi ini hidupnya sulit, berat, mengalami banyak masalah. Tapi kalau saudara baca, singkat cerita ya, Rut ini bisa tetap mengikuti Naomi. Periparan dari Rut, Orpa, ya, yang juga suaminya mati, karena Naomi kan punya 2 anak, Mahlon dan Kilion. Lalu anak-anaknya ini menikah dengan 2 perempuan Moab, satu namanya Orpa, satu namanya Rut. Nah, yang Orpa sudah pulang ke bangsanya, kembali ke bangsanya, karena dia pikir buat apa ngikuti Naomi, tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Tapi Rut berkata, di mana engkau berada, di situ aku akan berada. Padahal ini bukan mertua yang ada sesuatu yang bisa diharapkan, bukan. Kadang-kadang orang mengikuti kan karena yaitu ya punya motivasi, waduh ini kan orang kaya, waduh ini kan orang punya kedudukan, waduh ini nanti bisa memberi keuntungan untuk saya, bisa membuat masa depan saya jadi lebih baik. Nah biasanya kan gitu ya. Tapi ini buat Rut tidak ada untungnya sebenarnya ikut Naomi, tidak ada untungnya. Lah wong sudah sebatang kara, miskin lagi, pahit hidupnya, tapi Rut setia. Hasilnya apa? Kalau saudara baca, Tuhan mengangkat Rut, ya. Rut akhirnya menikah dengan Boas, dan Rut ini melahirkan kakeknya Daud, yaitu Obed. Jadi Boas dan Rut punya anak namanya Obed. Obed punya anak namanya Isai.
Isai punya anak namanya Daud. Dan Daud ini garis keturunannya melahirkan Tuhan Yesus. Nama perempuan di Alkitab tidak begitu banyak disebut. Ini nama perempuan Israel jarang disebut, hanya tertentu saja. Tapi kalau nama pria banyak sekali. Mengapa? Karena dalam kebudayaan waktu itu wanita, perempuan itu dianggap kurang penting. Maaf ya, waktu itu loh ya, saya bukan bilang sekarang ya. Jadi waktu kita ditulis kebudayaan orang Israel, kebudayaan orang Ibrani, itu perempuan itu tidak penting. Ya, karena tidak penting, jarang ditulis. Yang ditulis itu hanya tertentu. Ya, yang orang Israel aja yang ditulis itu cuma perempuan-perempuan tertentu. Lah, apalagi orang asing, nah itu sudah ya tidak masuk hitungan. Tapi Alkitab menulis tentang Rut sebagai yang meneruskan silsilah Daud dan silsilah Tuhan Yesus. Padahal ini bukan orang Israel. Rut ini wanita Moab, wanita asing, wanita kafir, tapi bisa masuk dalam silsilah yang melahirkan Daud dan melahirkan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Rut punya kasih setia yang luar biasa, yang Alkitab akui lebih daripada 7 anak laki-laki. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, benalah Alkitab berkata, kalau engkau punya kasih dan setia, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Seperti Rut, diangkat dan dimuliakan Tuhan. Ya, mari biarlah setelah kita belajar tentang kasih setia, yang pertama tadi miliki sikap bersyukur, yang kedua tetap hidup di dalam atau di bawah kasih setia Tuhan dengan takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Lalu yang ketiga, Tuhan ingin bukan cuma kita menikmati kasih setia Tuhan, tapi kita juga memiliki karakter kasih setia. Karena orang yang punya kasih setia itu disukai Tuhan. Ya, dikatakan akan mendapat kasih dan penghargaan dari Allah dan manusia seperti yang dimiliki oleh Rut. Ya, mari kita akan responi firman Tuhan. Silakan berani kembali maju ke depan. Lewat satu pujian kita katakan, Bapa kau setia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku aman bersamamu. Jiwaku
membuat umatnya itu tidak pernah berakhir, tidak pernah berkesudahan, berlaku untuk segala zaman, segala generasi, segala keadaan. Dia Allah pencipta, Dia Allah penolong, penyelamat, penuntut umatnya, serta menyediakan apa yang dibutuhkan umatnya. Karena itu apa yang kita takutkan, apa yang perlu kita khawatirkan. Ujian yang baru kita sampaikan dikatakan, Tuhan, Engkau menunjukkan kasih setiamu kepadaku. Aku percaya karena Engkau Bapa yang setia, Engkau Allah yang setia, Engkau selalu menunjukkan kasih setiamu di dalam hidupku. Bahkan kasih setiamu selalu baru setiap pagi, Tuhan. Karena itu aku mau bersyukur senantiasa kepadamu. Aku mau terus hidup di bawah kasih setiamu, Tuhan, dengan takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan aku boleh memiliki sifat karakter kasih setia seperti yang Bapa Surgawi miliki, karena aku adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita punya kasih setia, dikatakan kita akan mendapat penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Mari dengan bangkit berdiri kita katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Dengan iman yang sungguh katakan, Kau sediakan Tuhan. Haleluya. Kau setia, Kau mulia, sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih
kasih Tuhan. Sungguh kami meyakini bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami bersyukur memiliki Allah yang begitu luar biasa, penuh dengan kasih setia. Dan kami mau belajar Tuhan untuk kami percaya sepenuhnya. Oh, mengandalkan Engkau senantiasa, hidup menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga kasih setia Tuhan terus ada, tidak pernah beranjak dari hidup kami. Dan biarlah kami juga menjadi umat-umat Tuhan yang boleh memiliki kasih setia, sehingga hidup kami boleh jadi berkat, hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus, Engkau yang akan terus mengingatkan firman Tuhan yang sudah kami terima, sehingga kasih setia, baik kasih setia Tuhan, baik karakter kasih setia di dalam diri setiap kami, itu semakin nyata. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua kami diberkati Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat GBI Rahel, Tuhan berkati di dalam iman rohani, semakin dewasa, semakin berkenan di hati Tuhan. Tuhan berkati di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, damai sukacita Tuhan dicurahkan. Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan. Jikalau kami sungguh mengandalkan Tuhan, dipimpin, dituntun, diberi hikmat oleh Tuhan, maka kami percaya apa yang kami kerjakan itu dibuat Tuhan menjadi berhasil, sehingga pekerjaan kami pun diberkati Tuhan. Engkau Allah yang menyediakan apa yang kami perlukan. Jikalau kami mencari kerajaan Allah serta kebenarannya lebih dahulu. Demikian juga diberkati dalam studi sekolah, diberkati di dalam kesehatan, bahkan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan Tuhan sediakan buat setiap kami, umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bidur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan. Kalau kami tetap menanti-nantikan kasih setia Tuhan, maka kami percaya Engkau akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia. Demikian juga pemimpin-pemimpin bangsa kami. Beri hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kota kami Surabaya di dalam perlindungan Tuhan. Akan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin setia, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan berkati ibadah minggu depan disertai dengan perjamuan kudus. Kami umat Tuhan boleh mempersiapkan diri. Demikian juga setiap hamba-hambamu yang akan melayani, kami semua boleh sama-sama mempersiapkan diri untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke keluarga, rumah tangga, kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpi menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus supaya kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian, sampai berjumpa di minggu yang akan datang.